Baik, selanjutnya vaksin tifoid. Nah, vaksin tifoid, ini suntikannya polisakarida 0,5 mili mengandung kuman salmonella ya, jadi dia ada kumannya. Penyimpanannya 2 sampai 8 derajat Celcius, jangan dibekukan. Kemudian kadaluarsa dalam 3 tahun. Oke, kemudian kontraindikasi alergi, lanjut. Pada saat demam, dosis dan jadwalnya 0,5 mili intramuskular sama ya. Imunisasi tiap 3 tahun. Nah, jadi kalau tifoid itu setiap 3 tahun ya. Daya proteksi vaksin hanya 50 sampai 80%. Walaupun telah mendapatkan imunisasi, tetap dianjurkan untuk memilih makanan dan higienis. Jadi diulang setiap 3 tahun kalau mau vaksin tipes ya. Kemudian vaksin varicella. Nah, ini virus hidup varicella zoster. Jadi dikasihnya vaksin hidup ya nih varicella. Simpan suhunya jadi 2 sampai 8 derajat Celcius. Vaksin dapat diberikan dalam bentuk MMRV ya. Measles, mumps, measles, rubella plus varicella gitu ya. Infeksi setelah terpapar apabila tidak diimunisasi dapat terjadi pada apabila telah diimunisasi 1-2% kasus setahun, tetapi infeksi bersifat ringan. Nah, kalaupun kena ringan ya. Vaksin diberikan mulai umur masuk sekolah, jadi umur 5 tahun sudah bisa diberikan varicella. Pada lebih dari 13 tahun vaksin dianjurkan untuk diberikan 2 kali selang 4 minggu. Nah, kalau mau vaksin cacar bisa ya selang 4 minggu. Pada keadaan terjadi kontak dengan kasus varicella, untuk mencegah vaksin dapat diberikan dalam waktu 72 jam setelah penularan dengan persyaratan kontak dipisah atau tidak berhubungan. Nah, jadi kalau misalnya ketemu orang cacar nih, bisa diberikan vaksin ya, asal kurang dari 72 jam. Kemudian kontraindikasinya demam tinggi, leukositia tinggi, pasien mendapatkan kortikosteroid atau alergi neomisin. Oh, ada hubungannya ya. Kemudian dosisnya 0,5 subkutan ya, dosis tunggal. Ya, kalau misalnya varicella tadi dosis tunggal ya. Kalau tifoid setiap 3 tahun. Nah, kemudian hepatitis A, vaksin dibuat dari virus yang dimatikan. Nah, jadi ada vaksin hepatitis A ya. Ini virus yang dimatikan. Pemberian bersama vaksin lain tidak mengganggu respon imun. Oke, kemudian populasi risiko tinggi tertular virus hepatitis A. Nah, ini misalnya pesantren gitu ya. Anak usia lebih dari 2 tahun, terutama anak di daerah endemis. Pada anak lebih dari 2 tahun antibodi maternal sudah hilang. Nah, jadi kalau misalnya kenapa bukan anak kurang dari 2 tahun, karena masih ada antibodi ibunya. Pasien penyakit hati kronis berisiko tinggi hepatitis fulminan bila tertular virus hepatitis A. Oke, kelompok lain, pengunjung ke daerah endemis, penjamah makanan. Nah, food vlogger, nah disarankan vaksin dulu hepatitis A. Kemudian anak 2-3 tahun di tempat penitipan anak. Nah, itu tadi ya. Staf TPA, staf cacat mental, pria homoseksual dengan pasangan ganda. Waduh, pasien koagulopati, pekerja pada primata, staf bangsal neonatologi. Nah, staf bangsal neonatologi. Kemudian tidak boleh diberikan pada individu yang mengalami reaksi berat. Kemudian dosis dan jadwalnya, vaksin diberikan 2 kali, suntikan kedua atau booster bervariasi antara 6-18 bulan setelah dosis pertama tergantung produk. Oke, umurnya di atas dari 2 tahun. Oke, ini hepatitis A ya. Kemudian influenza, ini virus tidak aktif. Kemudian mengandung antigen dari 2 subtipe virus. Ada yang A dan subtipe virus influenza B. Subtipenya setiap tahun direkomendasikan oleh WHO, jadi setiap tahun harus ganti ya. Makanya nanti juga suntik influenza ini tiap tahun. Untuk menjaga agar daya proteksi berlangsung terus-menerus, maka perlu dilakukan vaksinasi secara teratur setiap tahun. Nah, tadi ya, kalau vaksin varicella itu tiap tahun. Oke. Maksudnya vaksin influenza ya, maksudnya influenza. Influenza inaktif, aman, dan imunogenitas tinggi. Influenza harus disimpan dalam
vaksin refrigerator 2 sampai 8 derajat Celcius. Tidak boleh dibekukan. Rekomendasinya usia lebih dari 65 tahun, nah disarankan vaksin influenza ya, pada orang yang dengan asma, DM, penyakit ginjal dan kelemahan sistem imun. Nah, juga diberikan ya. Orang yang bisa menularkan virus influenza ke orang yang berisiko, petugas kesehatan, nah, petugas di tempat perawatan, di daycare gitu ya. Imunisasi influenza dapat diberikan pada anak sehat usia 6 sampai 23 bulan. Oh, jadi mulai balita sudah bisa ya, 6 sampai 23 bulan. Kemudian kontraindikasinya yang anafilaksis, kemudian terus ya, jadwalnya dosis untuk anak usia kurang dari 2 tahun itu 0,2 mili dan lebih dari 2 tahun 0,5 mili. Oke, untuk anak yang pertama kali mendapat vaksin influenza pada usia kurang dari sama dengan 8 tahun, vaksin diberikan 2 dosis dengan selang waktu minimal 4 minggu, kemudian imunisasi diulang setiap tahun. Nah, vaksin influenza diberikan secara intramuskular di deltoid dewasa dan anak yang lebih besar, sedangkan pada bayi diberikannya lewat paha. Pada anak atau dewasa dengan gangguan imun diberikan 2 dosis dengan interval 4 minggu untuk mendapatkan antibodi yang memuaskan. Kemudian bila anak lebih dari sama dengan 9 tahun cukup 1 kali saja, teratur setiap 1 kali. Jadi kalau tadi kan kalau anak kurang dari 8 tahun atau imunitasnya yang rendah, 2 kali dulu dengan selang 4 minggu, kemudian nanti setiap tahun. Kalau sudah di atas 3 tahun atau imunitasnya bagus aja, itu dikasihnya 1 kali setahun. Ya, kemudian vaksin pneumokokus, ya lanjut. Ya, ini pada lansia lebih dari 65 tahun, anak lebih dari 2 tahun dengan invasive pneumococcal disease ya, yaitu anak dengan asprenia, sickle cell, oke, HIV gitu ya. Imunisasi 2 minggu sebelum splenektomi. Waduh, pasien 2 tahun dengan HIV, oke lebih dari 2 tahun ya. Oke, PCV, ya lanjut, lanjut aja. Nah, 2 dosis ya, jika anak belum mendapatkan imunisasi PCV pada usia 2 dan 3 tahun, 2 dosis imunisasi dasar PCV sampai usia 11 bulan. Intervalnya minimal 1 bulan. Dosis ketiga diberikan dengan interval minimal 2 bulan dari dosis kedua. Jadi 1 bulan dulu kemudian 2 bulan setelahnya. Nah, ini kan karena kan pneumonia pada HIV sering disebabkan oleh pneumococcus ini ya. Makanya pada anak HIV disarankan diberikan imunisasi ini. Kemudian, oke, jika anak di atas 12 bulan belum pernah mendapatkan imunisasi, jadi 2 dosis, minimal 1 bulan, tidak perlu dosis ketiga. Jika anak belum imunisasi, BCP lanjutan dosis ketiga pada oke, lanjutlah. Kemudian, nah ini rotavirus ya, untuk mencegah diare. Oke, lanjut. 2 dosis ya. Japanese encephalitis. Oke. Dosisnya 1 mili secara subkutan pada hari 0, 7, dan 28. Oke, masing-masing 0,5 mili. Booster diberikan pada individu yang berisiko tinggi dengan dosis 1 mili 3 tahun kemudian. Oke. Boosternya 3 tahun kemudian ya. Ini HPV. Nah, HPV ini ada bivalen, ada kuadrivalen. Kalau bivalen itu cuma 16 dan 18 yang penyebab kanker serviks. Ada yang kuadrivalen yaitu 6 dan 6, 11, 16, 18, 6, 11 ini kan penyebab kondiloma gitu. Kemudian, nah pada anak sudah lebih dari 9 tahun sudah boleh disarankan untuk suntik ya pada perempuan. Dosisnya 0,5 mili intramuskular. Kemudian pada HPV bivalen jadwal pemberian dengan interval 0, 1, dan 6 bulan. Oke, pada anak 9 sampai 25 tahun. Nah, ini yang buat cewek-cewek disarankan
diberikan, HPV ya. Kemudian yang quadrivalen diberikannya 2 kali ya, dia 0 dan 12 bulan. Jadwal pemberian dengan interval 0 oh kalau misalnya usianya 9 sampai 13 tahun yang quadrivalen itu 0 dan 1 tahun kemudian. Kalau misalnya pada lebih dari 13 tahun itu 0, 2, dan 6 bulan ya. Kemudian herpes zoster setelah dilakukan. Oke, terus siapa ini herpes zoster nih? Indikasinya individu usia 50 tahun ke atas, imunokompromis dengan atau tanpa hepatitis zoster atau histori cacar air sebelumnya. Nah, dosisnya 1 kali vaksin dosis tunggal 0,65 mili. Wah, susah juga ya. Di lengan atas subkutan. Oh, jadi subkutan ya. Kalau yang herpes durasi perlindungannya 10 tahun. Oke. Kemudian hepatitis B. Oke. Hepatitis B ini mengandung HBsAg yang telah dimurnikan ya. Siapa aja nih yang hepatitis B? Petugas kesehatan, pasien hemodialisis, pasien yang membutuhkan transfusi darah, kemudian individu yang memiliki keluarga dengan hepatitis B. Kontak seksual, turis yang bepergian, obat-obatan suntik, populasi berisiko secara seksual, pasien dengan penyakit kronik, dan pasien yang berencana melakukan transplantasi organ. Diberikannya 3 dosis ya, 0, 1, dan 6 IM. Kemudian vaksin dengue, ya 4 serotype ya, D1, D2, D3, indikasinya nggak ada yang khusus ya. Kemudian dosisnya riwayat alergi terhadap, dosisnya 0,5 mili subkutan ya. Oke, berarti dengue, kemudian varicella tadi subkutan ya. Selebihnya kayaknya IM-IM ya. Oke, ya lanjut aja. Ya, penyelenggaraan imunisasi program. Ya, ini hitungan aja ya. Lanjut. Oke. Nah, ini oh, ini auto disable sharing ya, ADS. Jadi dia kalau BCG dia kasihnya 0,05 mili kan ya. Jadi sharingnya yang 0,05 mili. Kalau yang lainnya pakainya 0,5 mili ya. Selain BCG, kemudian juga butuh 5 mili untuk melarutkan yang BCG dan campak gitu. Safety box. Nah, ini yang cold chain ada nggak? Yang mana yang sensitif terhadap? Nah, eh, ini vaksin dalam kegiatan bias dikirim 1 bulan sebelum pelaksanaan sesuai dengan permintaan. Nah, jadi kalau bisa yang bias dari provinsi itu ngasih 1 bulan sebelum pelaksanaan ya. Kemudian, nah ini, nah wadah penyimpanan. Kalau misalnya dia yang penting itu ya BCG, campak sama polio. Yang penting untuk dingin itu kan dia yang BCG dan campak ya. Itu dia harus pakai cool pack karena dia sensitif panas. Ya, oke. Kemudian ya ini ya cool pack untuk vaksin BCG, campak, dan polio. Nah, 3 itu dia sensitif panas ya, jadi dia harus yang dingin. Kalau yang vaksin yang lainnya dia sensitif dingin, jadi di suhu ruangan. Oke, terus lanjut. Oke, lanjut.
Nah, itu apa nih? Nah, polio tetes ini pada provinsi ya. Polio tetes disimpan pada suhu -15 sampai -25. Nah, itu ya. Kalau polio dia harus di suhu minus karena dia sensitif panas. -15 sampai -25. Vaksin lain disimpan 2 sampai 8. Oke, polio tetes tadi ya. Pada kabupaten juga polio tetes. Oke, kemudian nah ini ya, penyimpanan vaksin pokoknya selain dari polio, dia -15 derajat, polio yang 15 derajat sampai 25 derajat Celcius. Kalau yang lainnya itu di 2 derajat sampai 8 derajat Celcius. Ya, sama itu nih, jumlah yang simpanan ya. Jadi dia kalau provinsi itu 2 bulan, kebutuhan 2 bulan plus 1 bulan. Kemudian kalau di kabupaten atau kota, itu 1 bulan plus 1 bulan. Itu jumlah vaksinnya ya, cadangannya 1 bulan. Kemudian di PKM, itu vaksin 1 bulan plus 1 minggu. Kalau di bidan desa 1 bulan dan 1 minggu. Jadi bidan sama PKM sama ya, 1 bulan plus 1 minggu. Kalau kabupaten kota 1 bulan plus 1 bulan, kalau provinsi 2 bulan plus cadangan 1 bulan. Oke, oh hepatitis B dia yang suhu ruangan ya. Hepatitis B aja yang suhu ruangan. Oke. Nah, ini juga PVM. Ya, jangan lupa vaksin vial monitor. Jadi dia ada A, B, C, D. Kalau A yang kotak di dalam lebih lebih terang dibandingkan di luarnya, itu ya. Ini masih bagus. Kalau misalnya yang B, dia sudah mulai berubah, ini harus segera dipakai. Kalau C, dia sama dengan kotak di luar, ini nggak boleh dipakai, atau lebih gelap daripada yang di luar, itu D, tidak boleh dipakai. Ya, ini PVM, masa kadaluarsa vaksin. Maka digunakan vaksin yang lebih pendek masa kadaluarsanya. Ya, jadi yang kalau bisa yang digunakan lebih dulu yang B ya. Kemudian waktu penerimaan vaksin artinya first in first out. Oke, lanjut. Pemakaian vaksin sisa. Vaksin sisa pada pelayanan statis bisa digunakan dengan syaratnya apa tuh? Disimpan dalam suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. PVM-nya kondisi A atau B belum kadaluarsa, tidak terendam air selama penyimpanan, belum melampaui masa pemakaian. Nah, itu. Kan tadi ada setelah dibuka berapa lama. Nah, ini dia. Polio dia 2 minggu setelah pemakaian. Polio suntik DT, TD, pentabio atau 4 minggu, 1 bulan ya. BCG 3 jam, campak 3 jam. Tuh BCG sama campak karena dia lebih ini ya, yang hidup nih campak BCG nih. Makanya dia lebih cepat tuh, 3 jam kalau campak 6 jam, selebihnya 4 minggu kecuali polio. Ya, tapi penyimpanan yang dingin cuman polio ya. BCG dan campak sama yang lainnya cukup di cold room. Jadi kalau di kulkas, jadi di kulkas sama di freezer. Nah, kalau yang polio di freezer. Kalau yang lainnya di kulkas kecuali hepatitis B. Nah, ini tadi ya, nasional tuh kebutuhan total seluruh imunisasi selama 1 bulan. Kalau provinsi kebutuhan 2 bulan plus 1 bulan cadangan. Kabupaten kota, tadi kabupaten kota 2 bulan plus 1 bulan ya. Kalau tadi kabupaten kota 1 bulan plus 1 bulan ya. Ini kok beda? Iya.
Yang mana nih yang benar? Ada nggak penjelasannya mungkin di bawah? Di bawah dari itu. Nah, kalau misalnya puskesmasnya 1 bulan dengan 1 minggu, ya kan? Ya, sama tadi ya juga yang di, bidan gitu ya, itu 1 bulan plus cadangan 1 minggu. Oke, kemudian lanjut, rencana tindakan vaksin jika cold chain-nya bermasalah. Oke lah ya, lanjut aja lah. Oke. Nah, ini apa nih? Kamar dingin kamar dingin berfungsi menyimpan vaksin, ya 2 sampai 8 itu yang freezer ya tadi ya. Oke, lanjut, ya ini genset-genset. Oke, ya lanjut. Ini apa nih? Ya itu tentang listrik-listrik lah. Bentuk buka, nah itu apa tuh refrigeratornya, kelebihan dan kekurangan refrigerator buka dari depan. Nah, buka dari depan kan ini kayak kulkas ya, buka dari depan suhu tidak stabil. Pada saat pintu vaksin ini dibuka ke depan, maka suhu dingin dari atas akan turun ke bawah dan keluar. Bila listrik padam relatif tidak dapat bertahan lama. Jumlah vaksin yang dapat ditampung sedikit, susunan vaksin menjadi mudah dan vaksin terlihat jelas. Nah, ini kelebihannya. Tapi kalau yang diangkat dari atas apa tuh? Suhunya lebih stabil ya. Pada saat pintu vaksin dibuka ke atas, maka suhu dingin dari atas akan turun ke bawah dan tertampung. Oh, makanya dia lebih stabil. Oh, gitu. Bila listrik padam, relatif suhu dapat bertahan lama. Jumlah vaksin yang dapat ditampung lebih banyak, betul. Tapi penyusunannya agak sulit ya. Ini kayak apa nih? Kulkas-kulkas es krim ya. Kulkas es krim. Ya, lanjut. Alat pembawa vaksin. Dia ada cool box, ada vaksin karier. Ya, nah itu cool pack ya. Yang -15 sampai -25. Ada yang -3 sampai 2. Oke, terus ya ini penyimpanan, ya lanjut lanjut, lanjut lanjut. Oh, KIPI ya. Ya, sedikit lagi kita tentang KIPI, penyediaan tenaga, oke. Lanjut, jenis-jenis ketenagaan puskesmas, pengelolaan imunisasi dan KIPI, logistik, kemudian pelaksana imunisasi. Puskesmas pembantu pelaksananya aja. Kemudian ya, kalau di tempat lain jadi intinya pengelola imunisasi dan KIPI-nya, kemudian, pengelola logistik, kemudian sama pelaksananya, kalau yang di dinas-dinas nggak ada pelaksananya. Ya, kapasitas pelatihan, lanjut aja, konsep pelatihan lanjut. Ya, lanjut, pelaksanaan pelayanan, oke lanjut. Ya, ini yang cara pemberiannya ya, hepatitis B, nih boleh di-screenshot dulu kalau mau, daripada capek nulis. Hepatitis B itu 0,5 mili IM di paha. Ya, biasanya kan anak kecil ya, paha kanan. Karena paha kirinya buat vitamin K, biasanya HB0 ya. Tapi bebas saja. Kemudian BCG ini biasanya di lengan kanan atas. 0,05 intrakutan, makanya yang biasanya memberikan tanda tuh BCG sebelah kanan. Kemudian polio 2 tetes oral lewat mulut. Kemudian EVV paha kiri ya. Hepatitis B kan kanan, ini di kiri. Kemudian, DPT, HIB, HB, hepatitis B intramuskular di paha untuk bayi, lengan kanan untuk batita, bayi di bawah 3 tahun ya. Nah, berarti tadi paha kanannya nanti pentabio, paha kirinya IVV untuk yang umur 4 bulan. Campak subkutan, DTTD, campak DTTD yang buat di mana, di sekolahan, itu di lengan kiri atas ya, lengan kiri atas. Oke, interval pemberian jarak minimal antar 2 pemberian antigen yang sama adalah 1 bulan, tidak ada batas maksimal antar 2 pemberian imunisasi. Nah, jadi nggak ada batas maksimal antar 2 pemberian imunisasi. Jadi misalnya, eee, yang DPT hepatitis B sama
HIB-nya sudah diberikan umur 2 bulan, belum diberikan lagi sampai umur 2 tahun, ya nggak apa-apa diberikan yang kedua, kemudian nanti 1 bulan selanjutnya diberikan yang ketiga, nggak apa-apa. Tidak ada, jarak seberapa jauhnya ya. Oke lanjut, ya lanjut, oke. Nah, kontraindikasi dan indikasi ya, indikasi kontra dan perhatian khusus, bukan berlaku untuk semua vaksin DPT, HIB, polio, campak, dan hepatitis B, kecuali BCG ya. Riwayat reaksi anafilaktik, berarti nggak boleh intinya. Indikasi kontra khusus itu apa? Vaksin DPT, HIB, kayak ensefalopati gitu ya, bukan kontraindikasi demam kurang dari 40. Oh, kalau lebih kurang dari 40 nggak apa-apa ya. Riwayat kejang dalam keluarga. Oke, ya lanjut aja. Oke, hepatitis B, anafilaktik ya. Polio, kehamilan. Nah, itu nggak boleh. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, penimba. Ya, lanjut. Oke. Ya, lanjut. Iya. Kejadian ikutan. Nah, ini KIPI. Tentang KIPI, ini intinya pertama ada fase 1. Fase 2 cakupan meningkat, kemudian ini fase vaksinasi ya. Kemudian cakupan meningkat, kepercayaan masyarakat ada kadang menurun, kemudian timbul kembali baru eradikasi. Imunisasi berhenti. Oke, ya ini tahapan-tahapan orang ini ya. Oke, kemudian lanjut. Formulir 27 ya, lanjut. Nah, setiap KIPI harus dilaporkan. KIPI harus dilaporkan kepada pelaksana imunisasi ke tingkat administrasi yang lebih tinggi. Ya, lanjut. Klasifikasi. Nah, itu apa tuh klasifikasinya apa tuh? Coba kita lihat. Ya, lanjut. Ke atas maksudnya. Ya, ke atas lagi, ke atas lagi. Nah, klasifikasi etiologi lapangan. Apa nih? Sesuai manfaat di lapangan, maka Komnas PPKIP berdasarkan kriteria WHO, causality. Ya, lanjut. Klasifikasi etiologi lapangan terdiri dari vaksin produk related reaction. Jadi, reaksinya berkaitan dengan produk vaksin. Kemudian berkaitan dengan defek kualitas. Oke. Produknya bisa defek kualitasnya, bisa error, penyimpangan dalam pemberian vaksin, bisa anxiety. Nah, karena kecemasan yang berlebih bisa coincident event, kejadian yang secara kebetulan bersamaan. Oke. Kemudian klasifikasinya, klasifikasi konsisten, klasifikasi yang namun bersifat temporal oleh karena bukti tidak cukup untuk menentukan hubungan kausalitas. Data rinci KIPI harus disimpan. Oke. Klasifikasi intermediate, klasifikasi berbasis bukti yang ada dan dapat diarahkan pada beberapa kategori definitif. Kemudian ada inconsistent, kemudian ada unclassified. Oke, lanjut aja ya. Pemantauan KIPI masyarakat. Oke, lanjut. Nah, ini kalau misalnya ada penemuan laporan ya. Jadi misalnya informasi dari masyarakat, dari masyarakat atau petugas kesehatan, kemudian dalam 24 jam harus dilakukan pengobatan atau perawatan jika diperlukan. Kayak pelaporan dan pelacakan, konfirmasi positif atau negatif, identifikasi kasusnya apa, vaksinnya apa, petugasnya siapa, tata caranya gimana, sikap masyarakat gimana. Kemudian tunggal atau berkelompok.
kemudian apakah ada kasus lain yang serupa. Nah, ini petugas puskesmas yang, melakukan itu ya. Kemudian analisis sementara penyebab, ini dilakukan oleh KIPI kabupaten, kemudian tindak lanjutnya pengobatan, komunikasi, perbaikan mutu itu dari puskesmasnya ya. Kemudian nanti puskesmas ke Dinkes kabupaten sampai ke provinsi itu di kajian laporan ya. Alurnya jadi kayak gitu. Kemudian dari provinsi nanti dilaporkan ke Komnas KIPI berhubungan sama Subdit Imunisasi dan BPOM ya. Ya, jadi ini mulai dari masyarakat ya memberikan laporan ke Puskes, kemudian nanti ke dinas kabupaten. Dinas kabupaten melakukan pelacakan ke puskesmas, puskesmas melacak ke masyarakat. Kemudian nanti ini bisa rumah sakit lapornya langsung ke dinas kesehatan ya, kalau ada dari rumah sakit ke dinas kesehatan. Kemudian naik ke dinas provinsi, kemudian ke subdit imunisasi ya. Baru nanti ke Komnas KIPI nanti melalui website keamanan vaksin. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, Dinas Kesehatan Kabupaten 24 jam saat penemuan kasus. Provinsi 24 sampai 72 jam. Kemudian Subdit Direktorat Imunisasi itu 24 sampai 7 jam. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Ya, ya, pelacakan KIPI. Pastikan informasinya benar, kemudian lacak ya. Oke, lanjut. Ya, ini pengambilan pengiriman sampel ya. Lanjut. Oke. Ya, lanjut. Oh, ini gejala-gejala KIPI ya. Kalau misalnya nyeri, kemudian timbul kurang dari 4 jam, kompres hangat. Kalau ada reaksi lokal, kompres hangat plus paracetamol ya. Kalau demam paracetamol, artrus, nyeri-nyeri di sendi, paracetamol juga. Oke, neuritis, paracetamol aja ya. Kalau pokoknya shock anafilaktik, adrenalin. Ya, lanjut. Abses dingin, kompres hangat, paracetamol. Sepsis, kompres hangat, paracetamol, rujuk RS terdekat. Oke, kalau alergi suntik Dexa. Pemekakan bibir, tenggorok. Nah, itu ya suntik dexamethasone. Komunikasi. Oke, kayaknya sudah cukup ya. Ada soalnya nggak? Ada soal nggak ya tentang imunisasi?